saya makan nasi goreng di Aceh nih. Tiba-tiba nasi gorengnya saya nggak tahu ada ganjanya, saya makan, tiba-tiba saya ditangkap sama polisi, kan bisa aja. Ribut. Hmm. Apabila kita sudah menyentuh barang haram tersebut, itu mau nggak mau itu milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam perubahan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi banyak persoalan terkait dengan undang-undang ini yang mungkin dianggap bagi sebagian orang tuh cukup lama. Ini undang-undang tahun 2009, sedangkan tetap masih berlaku sampai sekarang di tahun 2024. Sedangkan banyak narkoba jenis baru. Jadi para pengedar ini juga pada kreatif juga. Banyak juga narkoba jenis baru gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Arif di sini. Kebetulan Pak Arif tesisnya ini mengenai narkotika juga, mengenai tentang legalitas ganja. Pas waktu ada putusan MK. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Arif gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kepenulisan saya yang berjudul tentang analisis hukum terhadap legalisasi ganja medis di Indonesia. Sebenarnya di sini konteksnya bukan terkait dengan pelegalisasian secara murni, tetapi di sini saya akan membahas terkait dengan bagaimana putusan MK-nya tersebut bisa dinyatakan ditolak. Mungkin itu poin pertamanya. Terus poin yang keduanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus dari apa yang sudah saya bahas di dalam kepenulisan saya kali ini, yang dimana ada seorang ibu pada tahun 2022, mungkin bisa kita samarkan nama ibunya dengan inisial A mungkin ya. Dengan inisial A ini, seorang ibu ini mengikuti acara Car Free Day di Jakarta pada tahun 2022 lalu, yang dimana seorang ibu ini membawa poster atau membawa banner terkait dengan anak saya membutuhkan ganja medis, seperti itu. Dimana tentunya ganja ini bisa dikategorikan sebagai narkotika golongan 1. Yang dimana narkotika golongan 1 ini adalah narkotika yang dimana sudah dalam kategori tingkatan yang paling atas, atau bisa dibilang yang paling tinggi, yang merupakan suatu acuan bagi seorang ibu ini untuk mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk bagaimana sih caranya agar anak saya ini bisa disembuhkan. Nah, seperti itu. Disembuhkan ini itu dalam kategori anak ini itu menderita penyakitnya tersebut dinamakan penyakit cerebral palsy. Seperti itu Bang Ali. Jadi penyakit itu tuh butuh ganja emang atau gimana? Sebenarnya dari upaya seorang ibu ini sudah mengupayakan untuk melakukan pengobatan secara medis, medis yang lainnya mungkin selain dari ganja tersebut, tetapi tidak menemui titik terang, seperti itu Bang Ali. Tidak menemui titik terang yang dimana seorang ibu ini mungkin dari aspek secara medis dia melihat di beberapa negara di luar sana, yang dimana contohnya dari Thailand, Amerika, walaupun di sini Amerika bukan seluruhnya Amerika itu bisa menggunakan secara legal atau bisa menggunakan secara bebas, seperti itu. Jadi untuk di Amerika ini mungkin salah satu bagiannya itu ada di Colorado. Ya, jadi kalau misalkan di Thailand mungkin sudah menyeluruh, bisa dibilang dibebaskan, seperti itu ya.
Dan mungkin salah satu acuan dari ibu ini tuh melihat dari negara-negara luar yang sudah diperbolehkan untuk menggunakan dari ganja ini, dan ganja ini mungkin di luar sana sudah selain daripada legal sudah dipergunakan untuk pengobatan medis. Seperti itu, dan ini tuh berjalan secara berkala, mungkin dari segi medis yang bawah, menengah atau yang atas. Dan ini pun juga terbukti efektif begitu Bang Ali. Jadi ibu ini berupaya ke Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan terkait dengan kondisi dari si anaknya ini agar bisa disembuhkan. Karena cerebral palsy yang seperti kita ketahui ini adalah penyakit yang menyerang daripada kelumpuhan otak. Yang dimana apabila tidak disembuhkan, efek jangka panjangnya mungkin bisa disebabkan oleh kematian. Kematian yang dimana ini kan juga perlindungan hak atas manusia seseorang yang ini ya, hak asasi manusianya ini. Jadi mungkin seperti itu gamblang daripada saya terkait dengan kasus daripada ganja ini. Ya, ada beberapa pertanyaan Mas Arif. Jadi dari penjelasan Mas Arif itu kan kita sama-sama tahu lah bahwa banyak negara-negara di luar sana yang udah menglegalize ganja tersebut untuk medis. Nah, di negara Indonesia sendiri ganja masih dikategorikan sebagai narkoba, sebagai narkotika berdasarkan Undang-Undang tahun 35 tahun 2009. Nah, saya kembalikan lagi, maksud saya di sini kalau ada parameternya nggak sih, parameter untuk ganja tersebut dikategorikan sebagai narkoba itu kayak gimana sih sebenarnya? Atau seperti apa ya? Iya, maksud zat itu tuh bisa dikategorikan sebagai narkoba tuh dari mana gitu? Apa dengan banyaknya dia makan konsumsi atau dengan apa sih sebenarnya? Oh iya, mungkin dari buku yang di sini terkait dengan hikayat pohon ganja yang saya baca. Di sini yang bisa dikategorikan sebagai narkoba ini sebenarnya zat yang memiliki atau kita bisa dikatakan menyebabkan halusinogen yang berlebih, mungkin seperti itu. Dan di mana halusinogennya ini merugikan banyak orang. Merugikan banyak orang, yang dimana apabila orang tersebut merasa dirugikan, dia melapor kepada pihak kepolisian, mungkin seperti itu, yang bisa ditindaklanjuti dengan membuatnya undang-undang narkotika tersebut. Seperti itu. Untuk hal yang selanjutnya mungkin seperti itu yang bisa sedikit saya jelaskan. Itu kan yang sama-sama kita ketahui kan, kalau ditanya narkoba ini pas undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini terkait narkotika, itu deliknya delik umum, bukan delik aduan. Jadi polisi kalau mengetahui seseorang menyebarkan, mengedarkan atau memiliki ganja ataupun narkotika lainnya, maka bisa diproses secara hukum. Nah, saya kembalikan lagi, kalau ceritanya semisalkan seseorang itu memang menggunakan ganja tersebut untuk medis, apakah di putusan MK itu menyatakan seperti apa, Pak Arif? Sebelum mengacu kepada putusan MK, mungkin di sini saya akan melihat terkait dengan undang-undang narkotika, yang dimana narkotika golongan 1 ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis. Seperti itu. Karena di undang-undang pasal 8 atau pasal 9, yang dimana larangan tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan dari teknologi atau penelitian lebih lanjutnya saja, tidak boleh digunakan untuk kepentingan alasan kesehatan. Mungkin seperti itu untuk dari struktural undang-undangnya. Mungkin bisa dikaji lagi lebih lanjut terkait dengan ganja ini tuh sebenarnya lebih banyak mudorotnya apa lebih banyak khasiatnya sih, seperti itu Bang Ali. Mungkin harus lebih dikaji lagi ya. Nah, saya beralih kita dari ganja nih. Jadi dulu beberapa saat yang lalu ada wacana untuk melegalisasi kratom. Jadi ada narkotika namanya kratom. Itu udah menjadi keseharian masyarakat Kalimantan.
Jadi orang-orang Kalimantan biasa mengkonsumsi kratom ini. Dan pada akhirnya ada dari pemerintah untuk melakukan menglegalize untuk diperjualbelikan karena ternyata harga kratom ini cukup tinggi gitu. Nah, saya pertanyakan lagi, apakah maksudnya kayak di dalam undang-undang ini, di dalam undang-undang nomor 35 di 2009 ini, apakah bisa kita kategorikan seseorang pemakai dan juga pengedar dan juga lainnya, apakah kita bisa sama ratakan apabila dia memilikinya gitu? Terkait dengan itu mungkin kita berbenturan dengan hukum adat atau adat istiadat setempat seperti di Aceh yang menggunakan ganja terkait dengan kebutuhan masak, mungkin seperti itu kali ya Bang Ali ya, atau Iya. Maksud saya bisa jadi misalkan saya makan nasi goreng di Aceh nih, tiba-tiba nasi gorengnya saya nggak tahu ada ganjanya, saya makan, tiba-tiba saya ditangkap sama polisi, kan bisa aja. Iya, karena kandungannya daripada ganja tersebut sudah masuk ke dalam tubuh saya gitu. Iya, dan bisa dicek urin atau dari darah juga mungkin ya. Dari rambut juga kan, bisa juga. Maksud saya itu gimana tuh? Maksudnya kalau semisalkan ini kan di golongan satu ini jelas ada ganja dan lain sebagainya. Nah, maksud saya kayak jenis-jenis yang baru ini kan belum ada di undang-undang ini. Itu gimana peraturannya gitu? Seperti yang sudah tadi saya sampaikan sedikit terkait dengan dari hukum narkotikanya tersebut. Narkotika tersebut kan memiliki sifat menghilangkan kesadaran. Kesadaran daripada si penggunanya yang jangka panjangnya dapat merusak diri sendiri. Itu yang pertama, itu udah secara konkret dapat merusak diri sendiri. Terus yang kedua juga bisa merugikan orang lain terkait dengan tidak bisa berpikir panjangnya daripada seseorang tersebut. Dia bisa jadi membunuh seseorang, bisa jadi dia merampok atau mencuri, atau mungkin bisa merugikan masyarakat yang lain. Jadi kategori narkoba di sini sebenarnya juga bisa dikatakan jenisnya juga banyak gitu Bang Ali. Contohnya kan yang pada viral 2016 pada saat saya SMA itu ada dinamakan tembakau gorila. Tembakau gorila ini sifatnya itu kimia. Kimia yang dimana kalau yang dari saya baca sedikit, ini jadi aslinya ini tembakau biasa. Tembakau biasa, mungkin ini dijemur seperti itu, dijemur tembakau biasa, terus disemprotkan oleh zat-zat yang dapat menyebabkan kehilangannya kesadaran pada manusia tersebut. Yang dimana ada yang menyebut seperti ketimpa gorila, seperti itu rasanya apabila dia menggunakan secara berlebihan. Mungkin seperti itu Bang Ali. Nah, maksudnya seperti yang tadi Mas Arif bilang, ada tembakau gorila, ada kratom, ada daun kat. Ini kan baru semua. Nah, sekarang kita mempertanyakan lagi efektivitas Undang-Undang 35 tahun 2009 ini. Apakah masih efektif atau enggak di tahun 2024 ini? Nah, maksud saya jangan sampai, ya oke lah namanya hukuman tidak, jangan sampai kita rancu, mungkin seperti rancu, iya. Jangan sampai kita rancu, maksudnya tiba-tiba ya bisa jadi saya misalkan saya lagi makan daun sirih misalkan. Nah, dibilang tiba-tiba dibilangin narkoba. Iya, atau daun singkong yang bentuknya seperti ganja seperti itu. Iya. Saya nggak tahu kan, tiba-tiba langsung di golongan satu. Saya dari mana saya tahu itu kan gitu kan. Nah, maksud saya apakah menurut Mas Arif, apakah Undang-Undang nomor 35 ini masih efektif nggak sih di tahun sekarang? Iya, mungkin secara analisis hukumnya untuk di era yang sekarang, seiring bertambahnya jenis narkotika yang baru, mungkin kan di sini sudah ada perevisian terkait dengan undang-undang narkotika ini. Dulu di mana di Undang-Undang nomor 5 tahun 97 itu kan sebelumnya mungkin yang disebutkan dalam bukunya ini itu sudah memiliki beberapa perubahan yang tentunya sudah mengikuti di era yang sekarang. Tetapi kan untuk jangka kedepannya
atau mungkin 10-20 tahun lagi yang seperti Bang Ali bilang tadi bahwasannya jenis narkobanya ini semakin nambah loh gitu. Semakin nambah dan dari tingkat efektivitasnya pun di sini apabila itu semakin bertambah narkobanya dan tidak dicantumkan nama-namanya di sini jenisnya apa dan bagaimana itu bisa dibilang rancu dan menurut saya kurang efektif dari segi berkepanjangannya, mungkin seperti itu Bang Ali. Dari segi kepastian hukumnya juga kan? Iya, mungkin dari hal aspek yang seperti itu. Iya, soalnya kan ada norma hukum yang mengatakan juga ya seseorang tidak dapat dihukum jika hukum itu tidak ada kan gitu. Asas legalitas. Nah, maksudnya asas legalitas itu kan berlaku juga di negeri ini gitu. Nah, jangan sampai kayak macam Raffi Ahmad daun cut misalkan. Dulu kan belum diatur terkait daun cut, tapi diproses. Nah, habis itu ada lagi terkait dengan kratom. Nah, kratom ini menjadi adat istiadat orang Kalimantan. Akhirnya undang-undang kita bertentangan dengan hukum adat. Kan itu menjadi persoalan-persoalan baru gitu. Nah, maksud saya jangan sampai kita himbau juga kepada masyarakat. Jelas narkoba itu merusak generasi bangsa, jelas. Tapi undang-undang pun juga harus efektif dalam melakukan kepastian hukum untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jangan sampai undang-undang ini malah akhirnya bisa tidak orang semuanya memahami secara utuh, mungkin seperti itu kali ya. Akhirnya main ditangkep-tangkepin aja orang padahal ya dia nggak tahu salahnya apa. Kayak misalkan dulu kasusnya Raffi Ahmad makan daun kat. Ya daun kat itu setahu saya emang udah menjadi tradisi di Yaman sana, di negara-negara timur sana udah menjadi tradisi untuk memakan daun kat. Tapi nah akhirnya belum diatur di undang-undang ini, akhirnya ditangkap. Kan itu menjadi suatu ketidakpastian, tidak adanya kepastian hukum dan akhirnya mengakibatkan nama orang kan jadi jelek di situ. Iya benar. Nah, dan juga saya ingin mempertanyakan nih terkait dengan pengedar dan pemakai. Kadang yang dikategorikan sebagai pengedar itu seperti apa sih Mas Arif? Yang dikategorikan sebagai pengedar itu yang dimana seseorang ibaratkan kuda. Seperti itu, kuda yang diberikan oleh bandarnya barang haram tersebut, entah jenisnya dari ganja, sabu, ekstasi, atau mungkin dari putau yang pada tahun 1997 itu mungkin ya sebenarnya ini saya belum lahir, tapi saya membaca pada buku, menonton itu sepertinya sedang hype-hype-nya seperti itu kan. Iya, itu bisa dikategorikan sebagai pengedar. Itu bisa dikatakan sebagai kuda daripada bandar tersebut. Bandar tersebut memberikan barang haram tersebut kepada pengedar atau yang bisa disebut dengan kuda dengan mengatakan minta tolong anterin ke salah satu tempat di daerah A, B, C, D seperti itu. Jadi pengedar nih kurir berarti ya? Iya, kurir. Sedangkan bandar yang punya barang. Iya, yang punya barang. Dan mungkin di era sekarang itu kita bisa jelaskan dengan nama mapping kali ya. Mapping seperti itu. Mungkin saya nonton di salah satu film, itu saya sedikit melihat cuplikan terkait dengan mapping atau seperti apa. Jadi itu di sini cara kerja mappingnya tersebut diberikan oleh bandar, dan selanjutnya kurir tersebut itu berjalan ke salah satu tempat yang sudah dijanjikan. Kemudian dia itu diselipkan atau diletakkan di bawah batu, atau di bawah tiang, atau di bawah salah satu benda yang dapat menutupinya. Dan mengenai hal tersebut, nanti para konsumen atau para pembeli, para pembelinya tersebut akan mengambil dari situ. Jadi ada ininya juga, saya baru tahu juga nih. Maksudnya di Sherlock kali ya? Ya, mungkin bisa di Sherlock. Di mana? Maksudnya saya ninggalin tempat barang haram ini di sini.
ya Sherlock ke pembeli untuk ngambil di sini kayak gitu kali ya. Nah iya, itu mungkin modus-modus terbaru gitu. Modus-modus terbaru yang dimana sekarang sudah bisa dibilang eranya sudah bukan era analog lagi tapi era digital kan. Mungkin seperti itu. Jadi bisa dikategorikan sekarang itu sudah eranya maju, dan hal-hal yang sepertinya zaman dulu belum dilakukan sekarang sudah ada perkembangan zaman yang melakukannya dari para pihak-pihak tersebut. Mungkin untuk kedepannya juga sepertinya akan ada hal-hal yang lebih lagi yang sepertinya kita nggak tahu juga seperti itu, Bang Ali. Iya. Yang saya khawatirkan sih emang benar kata orang tuh yang namanya narkoba tuh merusak generasi bangsa gitu. Tapi di satu sisi bandar ini semakin pintar juga dengan adanya digitalisasi dan lain sebagainya gitu. Dan undang-undang ini pun juga udah terlalu lama sehingga ya dia tidak bisa untuk mengejar kemajuan zaman gitu. Nah itu menjadi mirisnya di situ. Mungkin untuk segi penegakan hukumnya mungkin harus lebih gencar lagi pada para penegak hukum. Dan untuk undang-undangnya mungkin menurut saya juga harus diperbarui juga. Karena jenis-jenis narkoba nih semakin lama makin banyak. Nggak cuman yang kita tahu ganja, sabu dan lain sebagainya, makin banyak sekarang. Ada LC kalau saya dengar ya. Iya, mungkin udah lama seperti LC, itu ya. Ini macam-macam jenisnya gitu. Semakin, maksud saya namanya bandar ini kan makin kreativitasnya makin tinggi gitu. Untuk dia menjual barang haram ini gitu. Nah, saya mau nanyain lagi ke Mas Arif nih. Mas Arif, menurut Mas Arif, kalau pengguna ya, itu sebagai korban kah atau sebagai pelaku juga menurut Mas Arif? Di sini penggunanya itu bisa dikategorikan sebagai apa dulu? Seperti itu. Apakah penggunanya di sini itu hanya coba-coba? Yang pertama, ataukah yang kedua di sini penggunanya itu bisa dikategorikan sebagai memang pemain? Seperti itu. Yang dimana kalau misalkan mungkin baru satu kali dia tertangkap, mungkin dia bisa dibawa ke rehabilitasi. Yang mungkin salah satunya ada di Lido di Bogor, mungkin bisa dibawa ke sana untuk disembuhkan daripada ketergantungan, atau mungkin agar tidak menimbulkan jangka panjangnya itu seperti apa daripada barang haram tersebut. Mungkin kalau misalkan udah 2 atau 3 kali itu keterlaluan kali ya, bisa dibilang Bang Ali. Jadi dengan dosis yang terus bertambah dan apabila dia terus-menerus menggunakannya, lama-lama bisa jadi bandar juga. Tidak bisa menutup kemungkinan karena kan dia nyetoknya sudah lebih dari 5 gram ke atas atau 500 gram ke atas atau 50 gram ke atas. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai bandar seperti itu. Karena kan yang dimana sesuai dengan aturannya, kita kan tidak diperbolehkan untuk menyimpan, menggunakan, ataupun dari sisi aspek menanam seperti itu secara ilegal untuk kepentingan umum yang bisa diperjualbelikan seperti itu Bang Ali. Jadi tidak ada manfaatnya seperti itu Bang Ali. Kalau semisalkan nih ya, tiba-tiba di mobil saya tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba ada barang haram itu, mau itu ganja, mau itu sabu dan lain sebagainya. Ya ada mungkin orang ada yang nggak suka sama saya, akhirnya saya dijebak dan lain sebagainya. Itu gimana tuh? Maksudnya di sini kan di undang-undang ini kan jelas memiliki juga bisa kena juga, kan gitu. Nah ini saya rasa ini bukan milik saya, tapi kok ada di tempat saya, makanya saya bingung juga tuh. Kalau kayak gitu menurut Mas Arif gimana Mas? Menurut daripada pandangan saya terkait dengan dijebak atau terjebak mungkin seperti itu, alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu agar sidik jari kita tidak menyentuh dari barang haram tersebut. Apabila kita sudah menyentuh barang haram tersebut, itu mau nggak mau itu milik kita. Karena kenapa itu bisa dijadikan alat bukti milik kita? Karena sidik jari kita sudah berada di
barang haram tersebut, yang dimana kita sudah melihatnya dan kecurigaan seseorang mungkin di luar sana, oh mungkin Anda pemakainya seperti itu. Jadi diupayakan apabila terjebak seperti itu, kita menggunakan sarung tangan dan membuangnya barang haram tersebut, entah membuangnya kemana, tapi yang jelas kita jangan sampai ketika kita sudah dijebak atau seperti itu, kita malah jadi menggunakannya seperti itu, malah jadi keenakan atau seperti apa. Itu upaya yang tidak seharusnya dilakukan, mungkin seperti itu. Soalnya banyak juga kejadian-kejadian seperti itu gitu. Dan masyarakat khususnya orang tua kan khawatir terhadap anak-anaknya juga. Soalnya kan banyak ini yang menggunakan narkoba ini, ya menurut survei sih paling banyak kaum muda gitu. Nah, kaum muda yang dia masih penasaran dan lain sebagainya, akhirnya mereka menggunakan gitu. Dari menggunakan, akhirnya naik level bahasanya. Akhirnya jadi kurir. Setelah jadi kurir, akhirnya jadi bandar. Jadi bandar, iya Kan benar. begitu kan? Iya benar. Nah, maksud saya, ini harus ada himbauan juga. Nggak cuma jadi terkait dengan narkotika ini, nggak cuma kita, oh dia pakai, kita tangkap, jangan begitu. Harus ada himbauan juga kepada kaum muda ini, bahwa bahaya narkoba ini seperti ini, bahwa narkoba ini dilarang seperti ini. Jangan kita serta-merta karena dia menggunakan akhirnya langsung ditangkap aja. Ya kita juga harus tahu alasan dia menggunakan apa. Soalnya kan di hukum juga ada ini juga, Mas Arif, ada juga beberapa tindakan hukum walaupun dia salah, ada juga alasan pemaafnya juga ada. Alasan pemaaf, alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan pembenar juga ada di dalam hukum gitu. Nah, maksud saya kayak tadi penggunaan buat medis, mungkin itu alasan pembenar, bisa dijadikan sebagai alasan pembenar, alasan pemaaf juga gitu. Tapi di satu sisi, maksud saya jangan sampai kaum muda ini cuman ya di dalam penegakan hukumnya cuman mereka menggunakan akhirnya ditangkap. Tapi sebelumnya harus ada langkah-langkah antisipasi atau perspektif ya, atau upaya untuk kedepannya seperti apa. Upaya untuk kedepannya seperti apa, langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah untuk biar kaum muda ini jangan sampai mereka menyentuh barang haram ini gitu. Ya menyentuh aja nggak boleh, apalagi memakai kan gitu. Ya. Mungkin itu sih himbauan dari kami dari LBH Yusuf, dari tim hukum perubahan, agar masyarakat juga melek. Jangan sampai terkait dengan narkoba ini malah disalahgunakan, mungkin disalahgunakan. Dan juga terkait dengan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menurut kami dari LBH Yusuf dan tim hukum perubahan, ini undang-undang udah cukup lama, sedangkan banyak narkoba jenis baru yang belum ada di undang-undang ini gitu. Isi komponennya mungkin belum ada ya. Komponennya belum ada dan lain sebagainya, akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum, kerancuan, mengakibatkan banyak contoh kasus yang mengakibatkan seperti itu gitu. Nah, itulah mungkin himbauan dari saya. Kalau dari Mas Arif mungkin ada tambahan. Oh iya. Terkait dengan himbauan ke depannya, mungkin yang menjadi faktor seseorang itu menggunakan narkoba, yang sebenarnya saya di sini tuh membaca dan melihat film, mungkin seperti itu. Itu faktor utamanya yang pertama dari kesadaran dirinya, kesadaran diri terhadap lingkungan. Jadi bukan berarti kita hanya bisa menyalahkan lingkungannya saja, tapi balik lagi sama kesadaran diri, yang dimana apabila kesadaran ini sudah muncul terhadap diri kita sendiri, mau lingkungannya itu pun narkoba, kita memiliki rasa seperti jangan digunakan, dampak kedepannya seperti apa, seperti itu. Dan yang kita harus jauhi pun sebenarnya juga dari lingkungannya juga, karena dimana lingkungan ini tuh berpotensi atau berpengaruh terhadap mentalitas kita sebagai generasi bangsa, mungkin seperti itu ya. Untuk kedepannya, jadi mungkin yang pertama kita harus adanya kesadaran diri, yang kedua kita harus menjauhi lingkungan tersebut. Dua-duanya ini kita jadi ada dua faktor yang menyebabkan seseorang, salah satunya mungkin ya, bisa terjun ke dunia tersebut.
Mungkin seperti itu Bang Ali. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari kami, dari LBH Yusuf dan juga tim hukum perubahan cukup sekian ya Mas Arif ya. Iya, terima kasih. Terima kasih, semoga berkenan di hati masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam perubahan.